Direkam dulu. Oke, Pak. Baik. Ya, Terima kasih. mulai. Terima kasih, Pak, sudah diingatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana semestinya kita lakukan setiap hari. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua. Saya lihat wajah-wajahnya sehat-sehat. Tapi wajar ya, kalau ini kan pada siang hari tentunya rasa ngantuk itu hal yang wajar gitu. Karena memang kalau setelah makan, sholat, enaknya tidur. Tetapi memang kita punya kegiatan untuk belajar. Oleh karena itu, kita senam sedikit. Tapi sebelum kita mulai senam, coba posisi duduknya dicari yang nyaman. Posisi duduknya kita cari yang nyaman. Kalau nyaman nanti kan enak, tidak ganggu ketika menggerakkan badan dan sebagainya. Baik, mulai silakan diikuti arahan yang dari Bapak. Yang pertama, coba tangan kita rentangkan semua. Kita rentangkan ke kiri dan ke kanan. Ya, boleh tangannya direntangkan ke kiri kanan. Kalau terlalu dekat, boleh mundur sedikit supaya kelihatan oleh Bapak. Nah, kita rentangkan pertama, kita putar ke kiri. Ya, putar ke kiri. Terus putar ke kanan lagi. Kalau kita tidak terbiasa kan dipegal nih. Ke kanan. Nah, ke depan lagi. Terus ke depan. Ya, tangannya kita buat seperti ini. Ya. Oke. Terus kita pegang kepala. Seperti ini. Kita putar ke kiri. Putar ke kanan. Putar ke kiri lagi. Putar ke kanan. Dan yang terakhir, tangannya bebas. Boleh kayak gini. Kita putar-putar kepala ke kiri, ke kanan, terus balik lagi dari kanan ke kiri. Kalau rasanya leher itu bunyi-bunyi ya, seperti itu. Ya, itu menunjukkan kita olahraganya masih kurang. Mudah-mudahan dengan ini nanti jadi jauh lebih sehat. Ya, mudah-mudahan dengan olahraga sedikit kita jauh lebih semangat dan lebih segar. Baik, anak-anak semua ceria semua ya. Kalau saya melihat saat kan kita sedang berbaju pramuka. Baju pramuka masih ada juga yang saya tidak bisa melihat bajunya. Kalau saya di sini ada Haikal, oke baju pramuka. Hujannya tidak terlalu kelihatan bajunya karena terlalu ke depan. Ini juga rambut di Hujana boleh diperhatikan ya, boleh diperhatikan karena rambutnya panjang banget, mentang-mentang kita sedang PJJ, rambutnya kurang terperhatikan. Jadi kalau kita nanti rambutnya coba dirapikan lagi, atau pada saat sedang edan kayak gini diikat yang rapi, seperti itu ya. Baik, anak semua, mudah-mudahan semuanya sudah hadir, tapi sebelumnya akan lakukan absensi dulu. Tadi sudah saya minta supaya melakukan absensi. Saat ini baru ada 6 nih yang saya lihat. Baru ada orang yang sudah melakukan absensi. Kita lihat siapa ya, baru seperti ini ya. Yang lainnya silakan di absen. Untuk pertama kali pertemuan ini, karena ini kan dan juga akan menjelaskan juga berkaitan dengan sistem e-learning atau LMS yang kita gunakan, setiap kegiatan nanti selalu diawali dengan absen. Tapi sekarang masih Bapak buka full nih. Tapi kalau pertemuan berikutnya nanti tentunya akan Bapak batasin waktunya. Jangan sampai nanti sudah selesainya kapan gitu ngabsen seperti itu ya.
absen tadi di sini kalau saya baca ada Muhammad Haika, Ali Paksi, ada Fatih Rahman, ada Muhammad Farid, ada Bujana, ada Nur Hamidah Fanca, eh, dan sebagainya. Baik, nah berkaitan dengan absensi tadi, saya berharap ke depan kita bisa melakukan dengan tepat waktu, karena salah satu dari sebuah prestasi itu adalah bisa melakukan atau mendisiplinkan waktu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, baiknya kita berdoa ya. Tadi karena saya sudah melakukan absen, sekarang kita berdoa karena sudah hadir semua. Silakan ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Haikal sudah memimpin doa. Kita paham betul bahwa doa itu adalah permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan kita ini jalan baik. Anak-anak, sebelum saya masuk kepada materi kita pada siang hari ini, yang pertama yang saya sampaikan, materi kita adalah algoritma pemrograman. Itu salah satu mata pelajaran pemrograman dasar. Contoh nanti bagaimana yang disebut dengan algoritma itu adalah sebuah urutan. Motivasi yang harus Bapak sampaikan nanti buat anak-anak ketika belajar itu bukan kita tuntas selesai sampai dengan jam berakhir, tapi apa yang kita dapat dari itu, dari pelajaran itu. Izin saya share screen. Kalau nanti dalam kegiatan kita berjalan ada gangguan ya, ada gangguan namanya luring daring seperti ini. Bisa jadi suara Bapak di Bapak jelas, di kalian enggak. Jadi silakan kalau suaranya tidak terlalu jelas ya. Saya tampilkan. Sebuah presentasi. Mudah-mudahan sudah kelihatan semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Mata pelajaran kita adalah pemrograman dasar. Topik yang mau kita angkat hari ini adalah algoritma pemrograman. Namanya sudah pasti kenal semua ya. Ada kompetisi dasar. Di kompetisi dasar ini yang pertama, bagaimana menerapkan alur logika pemrograman komputer. Karena kita adalah kelas komputer, walaupun kalian baru pertama mengenal menerapkan alur logika, saya harap ini menjadi pelajaran yang menarik buat kita semua. Terus di kompetensi praktiknya, kita nanti bisa membuat alur logika pemrograman komputer. Alur ya, bahasanya tadi alur berarti kan step by step dan sebagainya. Indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan algoritma pemrograman. Ini mohon maaf, kayaknya salah memilih warna ya, jadi kurang begitu jelas warnanya. Izin saya coba rubah sedikit. Mudah-mudahan sudah lebih jelas. Sudah, Pak. Yang kedua itu kita nanti menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Masalah seperti apa kita lihat bersama. Yang ketiga, indikatornya adalah menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart. Kalau belum flowchart, nanti akan memberikan penjelasan. Terus menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Jadi ujungnya permasalahan itu kita bisa selesaikan dalam algoritma. Praktikumnya nanti kita membuat alur program menggunakan teks. Jadi kita masih bahas sehari-hari ya. Yang berikutnya
kita nanti membuat program menggunakan flowchart. Tujuannya apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Ya, pasti ada tujuannya. Yang pertama, mencontohkan alur logika pemecah masalah kehidupan sehari-hari. Balik lagi. Terus, mensimulasikan cara menyajikan alur. Yang ketiga, mengklasifikasikan cara menyajikan algoritma. Menentukan struktur algoritma dan membuat alur logika pemrograman. Terakhir, menggunakan alur logika pemrograman komputer. Nah, kita mulai masuk nih, ke apa sih sebenarnya algoritma itu? Algoritma itu secara umum ya, kalau secara umum kita dari sisi yang kita baca ini, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Makanya saya contohkan di situ ada 1, 2, 3. Kita lihat nanti seperti apa sih. Di sini saya mau ada contoh algoritma perjalanan kita dari rumah ke sekolah. Mudah-mudahan ada yang sama ya, naik motor ke sekolah. Kalau kita lihat seperti ini ya, kita dari rumah, terus keluarin motor. Kita ternyata nggak bisa langsung ke sekolah, harus melalui Ragunan dulu. Dari Ragunan naik motor lanjut ke Blok M, dari Blok M baru nyampe ke sekolah. Itu algoritma perjalanan. Jadi sehari sebenarnya kita lakukan, namun mungkin kita tidak terlalu memahami bahwa itu adalah sebuah algoritma. Jadi pertanyaannya nanti, kenapa kita harus belajar algoritma? Ya, kenapa harus belajar algoritma? Kita harus langsung saja program. Jadi algoritma ini mempermudah kita menyelesaikan sebuah masalah dengan mengurutkan langkah-langkahnya. Jadi konsepnya orang yang menjadi algoritma itu mengerti algoritma sama dengan seorang analis. Jadi analis itu nanti duduk bersamaan dengan programming. Jadi apa yang sudah dianalisa langkah-langkahnya oleh orang algoritma, maka itu bisa menjadi acuan untuk seorang programming. Seperti itu ya. Kita coba lihat yang lain. Kayak contoh gini ya, kalau kita dari rumah suatu saat itu ternyata hujan gitu ya. Kalau hujan, apakah masih naik motor? Oh bisa tetap naik motor, tapi berarti kan ada tapinya. Kita lihat yang pakai tapi. Nah, algoritma itu ada juga penyelesaian masalah. Jadi masalah, kalau ada masalah kita harus punya solusi dari masalah itu. Makanya saya contohkan di sini ada gambar ketapel yang biasanya kita belok ke kiri, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa ke kiri, kita ke kanan. Ya, jadi algoritma pencabangan ialah suatu kondisi pilihan. Jika kondisi terpenuhi maka pernyataan satu dan sebagainya. Kita ambil contoh nih. Saya yakin semuanya tahu tentang ini. Ketika kereta api mau lewat, kenapa perlintasan mobil harus ditutup? Nah, tapi kalau seandainya ini tidak dilakukan, umpamanya kereta lewat, mobil lewat, ada potensi terjadi kecelakaan. Itu bagaimana kita membuat sebuah algoritmanya? Kalau di sini tadi berarti ada kondisi ya, ada kondisi kalau kereta mau lewat, maka pintu perlintasan mobil itu harus ditutup supaya tidak terjadi tabrakan. Itu. Kita ambil contoh. Kalau kita mau melakukan hal seperti ini, kalau tadi berjalan dari rumah ke sekolah, kan kalau contoh yang tadi itu
lalu ke rumah, kita dari pamitan orang tua. Kita pamitan sama orang tua, terus keluar rumah. Dari rumah, ternyata rumah kita tinggal keluar pagar sudah naik angkot sampai di sekolah bayar dan selesai. Turun dari mobil bayar selesai. Itu algoritma. Belum tentu sama algoritma perjalanan kita masing-masing. Bisa jadi berbeda-beda. Sebelum kita nanti contohkan berkaitan dengan algoritma, ada beberapa hal ini yang Bapak contohkan lagi. Ada flowchart, nanti sudah kita ulang teorinya. Ini mulai. Terus ini input. Ini simbolnya ya. Terus ini jika X lebih besar dari 10, artinya kan udah pertanyaan jika ya. Kalau X lebih besar dari 10 apa? Kalau tidak lebih besar dari 10 apa? Oh ya, ya sudah sukses. Selesai itu ya. Kalau tidak gagal, selesai juga. Ini saya kasih gambaran berkaitan dengan bagaimana kita membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart. Karena sebelumnya kan Bapak sudah sampaikan dulu juga di e-learning kita modul berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang sudah baca, tapi kalaupun belum, saya yakin hari ini bisa nanti dipahami. Baik, nah sebelum Bapak lanjutkan lebih jauh tentang sebuah kegiatan algoritma pencabangan, silakan bertanya dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak apa-apa, karena semakin kita banyak berkomunikasi, saya yakin akan jauh lebih unik, lebih bisa lah seperti itu. Supaya nanti bahan ajarnya bisa saya tunjukkan kembali. Tadi ada yang bertanya, kan baru gambaran tadi. Gambarannya tadi yang saya sampaikan seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanya. Bapak izin tanya. Silakan. Kenapa bentuk flowchart-nya itu beda-beda gitu, Pak? Oke. Itu ada pengaruhnya gitu nggak? Oke. Baik, terima kasih. Memang kita belum nyampe ke materi itu. Saya belum menjelaskan itu. Tetapi saya mencoba memancing bahwa flowchart itu seperti ini. Artinya kalau ada yang bertanya, dari tadi kan berarti menyimak ya. Menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, ini mudah-mudahan mungkin Panca belum baca modul yang Bapak kasih sebelumnya, tetapi saya mau coba nanya, barangkali ada dari teman kita nih yang sudah baca dan memberikan jawaban sebelum nanti Bapak coba bantu kembali. Barangkali ada yang mau mencoba? Kalau contoh tadi kan itu ada mulai ya, ada mulai oval, tidak salah. Terus yang berikutnya, sambil saya buka ya, seperti ini. Sambil saya buka. Nah, ini mulai. Terus ini, terus seperti ini. Beda-beda. Tadi yang disampaikan oleh Nur Hamidah Panca, kok beda-beda gambarnya? Saya mau menyampaikan, mencoba menjawab. Memang belum pernah kita pelajari, tapi modulnya sudah berikan. Silakan Rifki. Perbedaan simbol dalam flowchart itu buat memudahkan kita memahami isi flowchart, misalkan kayak belah ketupat gitu, jadi kita tahu kalau itu sebuah keputusan decision kayak tadi ya, dia bisa punya dua output ya atau tidak. Terus kalau misalkan yang satu lagi yang di atasnya itu kayak buat nyimpan sebuah data, jadi kita bisa tahu oh ini dia nyimpan sebuah data, terus lanjut oh ini dia ngelakuin sebuah proses, oh ini dia ngelakuin sebuah keputusan kayak gitu.
Oke, terima kasih. Kita berikan Makasih, aplaus buat Rifki. Rifki Pujana ya. Saya coba lanjutkan ya. Saya coba lanjutkan. Kita jelas kembali. Mungkin tadi Panca belum sempat membaca ya. Kita lihat. eh, eh, Nah, ini tadi yang ditanya. Mulai. Oke. Simbolnya tadi mulai selesai. Simbolnya seperti itu. Terus proses simbolnya seperti itu. Mulai selesai itu kalau keterangannya di sini notasi ialah digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu algoritma. Jadi kalau ada simbol seperti itu, oh mulai. Nanti kalau di ujung lagi berarti selesai. Simbol ini proses. Yang berikutnya, kalau ada seperti ini, sudah pasti pilihan. Jadi buat yang paham, artinya yang paham dengan simbol-simbol ini, kalaupun tulisannya nanti bukan pilihan terus, oh dia sudah tahu bahwa itu adalah simbol untuk pilihan. Berikutnya, ada input atau output. Nanti sambil dibaca ya notasinya. Kalau panah itu wajib ada, itu menunjukkan arah. Arahnya itu kan kalau tadi kan ada arahnya itu ke kiri, ada ke bawah atau ke kanan gitu ya. Jadi menunjukkan arah. Yang custom ini mungkin masih jarang kita gunakan dan subproses mungkin masih jarang kita gunakan untuk kasus permulaan ya, untuk kasus pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini yang masih banyak kita gunakan adalah simbol mulai selesai, proses, pilihan, output, dan arahnya. Kita lihat ke bawah. Gimana tadi Nur Hamidah Panca? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ada Makasih, Pak. kelihatan lebih jelas ya? Kita mau contoh sekarang. Tapi kalau yang lain masih ada yang kurang jelas, boleh sebelum Bapak lanjut, karena buat Bapak itu yang penting Anda paham daripada nanti Bapak panjang ngajarnya cuma lewat doang. Itu kan sayang banget. Di ujung cerita nanti kita masih ada mengerjakan LKPD untuk pengetahuan dan LKPD untuk keterampilan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kalau Pak Dirahma jelas? Sejauh ini cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan sih jelas. Jangan sampai ngaku jelas tapi belum jelas. Itu yang rugi. Tapi juga rugi sih. Karena kan hasilnya nanti nggak maksimal. Anda lebih rugi. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar simbol-simbol di atas, saya masih coba hal-hal yang mudah gitu ya. Algoritma pengecekan sebuah nilai. Ini supaya saya mulai masukkan sebuah nilai. Nilainya berarti yang kita masukkan sembarang. Umpamanya nilai kita berikan ini 10 ya. Jika nilai lebih besar dari 10, maka lanjutkan ke baris yang keempat. Nah, jika sebaliknya lebih kecil dari 10, lanjutkan ke baris kelima. Kalau kasus ini, kita lanjutnya kemana nih? Nilainya tadi kita berikan 10. Lanjutnya ke baris 4 atau baris ke-5. Kan operator logika waktu pertemuan sebelumnya rasanya sudah pernah kita pelajari ya? Boleh coba jawab, Pak? Boleh. Silakan. Harusnya dia nggak komentar karena lambangnya itu lebih besar sama lebih kecil, nggak ada yang sama dengan 10 sih, Pak. Oke. Jadi
ini 10, ini berarti 10 ya. Dalam hal ini dia nilainya 10 nih sekarang. Iya, Pak. 10 apakah lebih besar dari 10? Tidak, Pak. Sama, Tidak. Pak. Tidak ya. Nah, sekarang kita ganti nilainya jangan 10 deh, jadi 12. Sorry. Jadi 12. Ini berubah nih, sekarang jadi 12. 12 itu lebih besar dari 10? Iya. Nah, jadi kalau iya, maka kita pindah ke berhasil. Ini algoritma. Kita membuat sebuah urutan. Urutannya mulai masukkan nilai, terus ada pengkondisian ini, pengkondisian tadi yang ini. Nah, ini hasil. Hasilnya berhasil dalam bentuk komentar. Kalau sebelum kita masuk ke bahasa program, nanti kita bisa jelaskan atau nanti kita contohkan dalam bentuk Excel supaya lebih mudah. Karena di pertemuan berikutnya kita baru mulai masuk instalasi bahasa pemrograman. Kita cari contoh yang mudah-mudah nanti. Nah, kalau sudah selesai di sini ya, di nomor baris 6 kita tulis selesai. Dalam bentuk flowchart kita lihat. Saya sampaikan juga ya, artinya menulis flowchart itu boleh nggak dari kiri ke kanan? Boleh. Terus boleh nggak dari bawah, dari atas ke bawah? Itu boleh. Tapi idealnya mungkin paling nyaman bacanya barangkali dari atas ke bawah. Ini juga boleh. Ini benar. Tadi mulai, benar ya. Di sini kita lihat mulai. Terus input nilai X. Input. Terus panah ke pengkondisian. Apakah X lebih besar dari 10? Kalau ya, tulis sukses, selesai. Kalau tidak, tulis gagal, selesai. Tapi bisa juga tanpa ada proses di sini, langsung keluar. Jadi seolah-olah nanti nggak ada komentar apa-apa. Nggak ada komentar. Pokoknya kalau bukan lebih besar dari 10, selesai juga. Gitu ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Pak, kalau misalnya yang gagal, tapi nanti masih ada cara lain gitu. Itu Kalau balik ke gagal? atas. Misalnya. Cara lain lagi? Biar baru selesai. Ya, Pak. Atau mungkin misalkan kalau nggak memenuhi syarat apapun, dia bakal balik lagi ngambil input nilai, bisa nggak sih gitu? Oke. Opsi lain gitu. Gini ya. Tapi mungkin di pertemuan berikutnya akan kita buat lebih detail. Tapi sekarang saya sampaikan gini ya. Jadi contoh gini ya. Atau sebelum saya kasih contoh, kalau Rifki kebayang nggak kalau yang melakukan ulangan? Contohnya kira-kira di mana ya? Cukup kebayang sih. Ada yang punya contoh atau yang lain? Kalau seandainya gini kan, kalau X lebih besar dari 10, langsung selesai kan? Tetapi kita menginginkan kembali lagi, pengecekan kembali. Dalam kehidupan sehari-hari kita apa ya kira-kira? Ada yang kebayang? Berangkat ke sekolah, Pak. Oke, berangkat ke sekolah. Kalau tidak berangkat ke sekolah, maksudnya gimana? Kalau tidak berangkat, itu gimana? Misalnya naik kendaraannya sih, Pak. Tapi Coba. tadi sama yang kayak dicontoh di awal gitu. Yang misalnya biasanya naik motor. Suatu hari itu hujan gitu. Ya opsi lainnya naik bus atau naik taksi gitu. Oke. Itu ya, tadi contoh. Tapi kalau tadi bahasanya perulangan itu, saya contohkan ini. Kalian pada saat masuk e-learning, pada saat kita masuk e-learning kan disuruh mengisi username, terus mengisi password. Seperti itu ya.
Benar? Nah, ini nih saya contohin. Ya, benar. Kelihatan kan? Di sini Iya, saya kelihatan, Pak. menulis. Ini karena komputer saya selalu saya simpan gitu biar nggak repot. Saya ngarang nih. Saya coba ngarang ya. Saya ngarang. Terus maksudnya saya login dong. Kan invalid. Kalau tadi ketika salah dia keluar. Tapi kalau ini ketika salah dia munculin lagi. Dia cuma ngasih tahu salah. Tapi menunya nggak ditutup. Contoh yang kita buat tadi di sini, itu ketika salah, ya sudah, langsung selesai. Gagal selesai gitu ya. Kalau nanti supaya terjadi mengulang, maka panahnya dari sini ke sini. Gimana bikinnya? Coba saya. Mudah-mudahan ini. Ini. Jadi dari sini, kita tarik ke sini. Ya, ya kurang lebih kayak gitu ya. Tapi ini konsepnya itu dia balik lagi di sini. Maaf, saya ulang ya. Yang bisa Oke. Ini panah sini. Terus kita insert lagi. Jadi dari sini dia ke sini. Jadi dari sini kalau kita bukan mau selesai mau melakukan ulang berarti dia muter ya. Tapi kalau ini nggak ada selesai-selesainya sebenarnya. Kalau salah balik lagi ke atas, kalau salah balik lagi. Kalau benar baru ke selesai. Itu kalau kita menggambarkan dalam bentuk flowchart. Jadi ini kita kerjakan sama-sama. Ini buat minggu depan, tapi Bapak coba kasih. Kalau if condition, maka instruksi and if seperti itu. If X terus dan sebagainya. Baik, anak-anak, terkait dengan contoh tadi, ini Bapak sudah siapkan di modul yang sudah Bapak masuk e-learning. Silakan sambil dibaca. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan, Nak. Masih ada yang kurang jelas sebelum kita masuk ke mencoba tadi LPD-nya. Sejauh mana pengetahuan yang sudah dipahami dari penjelasan Bapak tadi berkaitan dengan Alkitab. Atau ada dulu salah satu dari kalian yang sudah mencoba itu. Nggak apa-apa diceritain aja. Perjalanan dari rumah itu seperti apa sampai ke sekolah? Mulai dari Pati Rahma. Ya, Pak. Bentar, Pak. Halo, IQ. IQ-nya kameranya bermasalah ya? IQ. Silakan Pati Rahma. Iya, Pak, sebentar, Pak. Saya lagi merapikan. Nggak apa-apa, harus bagus-bagus banget. Gitu. Namanya juga belajar. Ini, Pak, bentar. Mau share screen? Oh, iya, Pak. Silakan. Oke. Masih di disable, Pak? Masih di disable ya. Bentar ya. Maaf, tadi Pak kelupaan ya. Silakan. Tadi mudah-mudahan sudah Pak. bisa. Apakah sudah terlihat, Pak? Hampir kelihatan. Baru tulisannya Pati Rahma.
Sudah. Ini tentang apa nih? Boleh diceritakan dulu? Ini kegiatan sehari-hari dimulai dari pagi-pagi mulai, kemudian mandi, lalu sarapan. Ini sebenarnya berangkat ke sekolah sih Pak, tapi dengan menggunakan ojek online. Sarapan, kemudian berpamitan, lalu apakah sudah berpesan ojek online? Jika ya, maka naik ojek online. Jika tidak, pesan ojek online, lalu naik ojek online. Kemudian sampai di sekolah, lalu selesai. Oke. Ada yang mau berkomentarin dulu kerjaan teman-temannya? Ayo yang lain semangat dong. Jangan ada Nur Hamidah tadi, Rifki, yang lain-lainnya. Ini ketua kelasnya kurang semangat nih kayaknya. Ada yang mau komentarin yang dibuat sama Fatih Rahma? Rifki Bujana? Kalau Atau menurut ada saya yang sih mau bertanya? udah bagus sih Pak, udah betul. Di sini juga udah ada proses kayak buat decision apakah dia udah mesen ojek online atau enggak. Udah lumayan bagus sih Pak. Mungkin Udah lumayan bagus, berarti masih kurang dong ya. Ya, belum. Bagus apa kurang bagus? mungkin Masa ditambah sama teman aja ragu-ragu ya? ditambah delay mungkin Pak pas habis pesan ojek online gitu kan harus menunggu dulu. Oke, itu kan jadi pengetahuan baru ya. Di mana ditaruhnya delaynya? Bagian setelah pesan ojek online. Oke. Kalau tadi yang Panca kan bertanya, kira-kira ada yang mau dikomentarin Panca? Atau ada yang mau ditanyakan ke Fatih Rahma? Sejauh ini belum ada, udah ngerti. Sudah ngerti. Oke, nggak apa-apa. Kalau saat ini salah itu wajar, namanya belajar. Tapi kalau nggak mau salah ya jangan belajar, pasti nggak salah-salah. Oke, terima kasih Fatih Rahma. Sama-sama Pak. Boleh di stop share screen. Baik, anak-anak yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, tidak ada yang mau bertanya lagi. Oleh karena kalau tidak ada yang mau bertanya, kita coba lihat ya uji pengetahuan LKPD-nya. Sama-sama boleh membuka. Ini saya balik lagi nih. Saya masuk lagi ke e-learning kita. Saya tidak perlu ngetik karena sudah sering buka sebenarnya. Sambil boleh dibuka anak-anak semuanya. Di sini kalau di kalian mungkin gampang sekali masuk, tapi karena Bapak di admin saya pindah-pindah dulu. Kita masuk ke PPL. Di sini tadi ada tugas. Kalau materi nanti kurang jelas boleh ditanya di sini ya. Atau mau lihat nanti video boleh juga dilihat di sini. Dan pertemuan kita hari ini akan Bapak upload di materi video dan slide presentasi. Slide-nya juga Bapak taruh di situ. Sekarang kita mau Bapak ajarin dulu. Kalau mau buka LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik Pengetahuan, apa yang kita kerjakan? Cukup Anda klik ini, klik, ada 5 orang berarti ya, sudah ada 5 orang yang sudah membuka. Saya coba continue. Nah, udah di sini. Silakan download file LKPD keterampilan dengan klik tautan ini. Setelah itu dikerjakan. Nanti saya tunjukkan cara-caranya. Setelah itu dikerjakan, terus ikuti ketentuan yang ada pada LKPD. Setelah selesai dikerjakan, upload kembali pada menu di bawah ini. Berarti di sini nanti tinggal drag ke sini ya. Drag ke sini. Terus sebaik-baiknya tipe file itu PDF. Tetapi kalau memang di komputer kalian PDF convert ke PDF-nya belum, boleh menggunakan file doc. Jadi yang bisa cuma PDF dan doc ya, sama docx. Caranya cukup mudah.
kalau nanti punya file seperti ini, kelihatan ya di layar ya? Kelihatan, Nak? Yang Bapak kerjakan kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, jadi cukup umpamanya ini ya. Umpamanya pekerjaan saya yang saya kerjakan ini nama filenya. Ini cukup saya tarik. Saya tarik seperti ini. Tapi bukan Excel ya. Saya tarik, saya taruh di sini. Error dia. Kita coba yang lain. Mungkin tapi salahnya tadi apa? Tahu salahnya apa tadi? Kalau menyimak tadi tahu salahnya kenapa pada saat Bapak tarik tidak bisa. Filenya Excel, Pak. Bukan itu. Oke, terima kasih sudah menyimak berarti dari tadi. Yang tadi bisa doc dan PDF ya. Di sini kalau kita lihat, accept file, the PDF dokumen, dan Word 2007 dokumen gitu ya. Ada juga yang docx. Cukup nanti tarik. Oke, seperti ini. Banyak sekali. Saya tidak finish ya, supaya nanti nggak nyimpan juga. Di sini saya contohkan dulu. Ini LKPD pengetahuan, silakan nanti dibaca petunjuknya. Silakan. Ini berkelompok Di sini. Pak? Berupa doc. Ya, dia file doc. Di sini analisis kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan berulang-ulang. Yang berulang-ulang apa ya? Pergi ke sekolah itu berulang-ulang. Makan juga berulang-ulang. Enggak sekali makan doang kan? Nonton TV, belajar berulang-ulang. Tapi pilih salah satu aja. Coba tuliskan di sini apa sih yang berulang-ulang. Yang kedua ini. Terus yang ketiga seperti ini. Bisa nanti gambarkan flowchart di sini. Kalau nanti ada kerepotan, mungkin di komputer belum bisa, untuk ini silakan dibuat di kertas, boleh dipoto, terus kirim. Tapi kalau pertemuan berikutnya harus menggunakan secara digital ya. Bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai Visio atau aplikasi yang lain. Ini juga yang kelima ada soal seperti ini. Saya lanjut sedikit tadi, setelah pengetahuan, di dalam e-learning ini juga ada LKPD untuk keterampilan. Boleh dikerjakan ya. Ini sudah baru 2 ternyata yang sudah mengintip. Caranya sama, yang kita lakukan download ini, lakukan ini. Silakan download file ini, diklik nanti. Kalau ini saya klik, saya contohkan, dia otomatis nanti di bawah muncul. Tinggal diklik, kerjakan berkelompok, ikuti ketentuan yang ada. Setelah selesai tadi di-upload kembali. Caranya cukup tarik, seperti yang sudah Bapak contohkan yang tadi. Silakan Nak, dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu ya. Kelompoknya bagaimana, Pak? Bagaimana? Kelompoknya. Dikerjakan berkelompok, Pak? Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Kelompoknya boleh menentukan sendiri, boleh juga kita tentukan bareng-bareng. Saya contohkan ketuanya saja ya. Nanti ketuanya ada Haikal, ketua kelompoknya. Terus ada Rifki Bujana. Yang kelompok ketiga ada Evan. Nanti Evan silakan dicari temannya. Strategi sebenarnya kalau ada tugas seperti ini, yang bisa kita lakukan, file yang tadi masukkan di Google Doc. Di Google Doc itu baru nanti dikerjainya bareng-bareng. Itu jauh lebih praktis. Tapi silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai di-upload, sambil menunggu kalian mengerjakan, Bapak mau mencoba menilai dari sisi sikap. Sikap itu yang dinilai itu bagaimana posisi untuk saat kegiatan belajar tadi, keaktifan dalam belajar, bahasa. Tapi kalau penampilan kan Bapak cuma bisa lihat wajahnya ya.
Tapi silakan dikerjakan dulu. Yang tadi, sambil Bapak menilai ya. Kalau sudah selesai dikerjakan, upload, nanti kita ambil contoh nanti salah satu atau minimal ada yang menjadi perwakilan dari kelompok menyampaikan apa yang dikerjakan. Satu nanti untuk pengetahuan, satu untuk keterampilan. Silakan ya, sambil Bapak mencoba mengisi nilai tentang sikap. Baik, anak-anak, kalian sambil mengerjakan, ada beberapa hal yang mungkin Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian cepat menyelesaikannya. Yang pertama, ketika kita belajar algoritma pemrograman, dalam pikiran kita yang pertama itu, semua pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, kita urutkan gitu ya. Kita urutkan, itu kita biasakan dari sekarang. Ketika nanti kita mengikuti sebuah kegiatan, punya event gitu ya, kan kalian di SMA 28 kan kegiatannya banyak-banyak tuh. Saya masih dengar mau ada kegiatan ASEAN ya, kegiatan ASEAN. Itu dibuat schedule-nya, dibuat skenario-nya, dibuat urutannya gitu ya. Jadi algoritma itu ketika kita mau melaksanakan kegiatan itu diurutkan, yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Sehingga Anda nanti akan lebih mudah memahami prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau prosedur yang kita buat dengan rapi, logikanya gitu ya. Logikanya kan, step 1 selesai, centang, step 2 selesai, step 3 selesai. Ternyata di step keempat ada problem tuh. Ada problem. Maka problem itu harus dicarikan solusi. Solusinya bagaimana? Artinya kalau dalam kehidupan kita mungkin ketika ada satu permasalahan, umpamanya contoh nih, ketika mau kegiatan yang pasti dibutuhkan narasumber. Narasumbernya sudah dapat nih, tapi pas hari H ternyata narasumbernya berhalangan. Maka harus ada opsi yang kedua yang dilakukan. Itu rangkaian dari sebuah algoritma. Kalau nanti lulus dari SMA, kita lulus nih dari SMA, maka mudah-mudahan jadi semuanya jadi programmer atau jadi analis, itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Baik, nah, bagaimana? Sudah ya, hasilnya? Yang sudah menyelesaikan boleh memberikan atau menjelaskan. Nggak usah takut lah, salah itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu nggak berani menampilkan, terus sudah tidak berani menampilkan ya sudah pasti salah. Tapi kalau masih menampilkan salah, ya masih wajar lah, namanya juga belajar. Kalau tidak salah nanti kita gantian yang di depan. Boleh? Seperti apa? Boleh Rifki tadi, atau Haikal, atau Evan, atau yang mewakili bisa menjelaskan tentang LKPD tadi. Ada yang sudah? Bentar Pak, masih belum. Nggak apa-apa dulu, kalaupun belum selesai sempurna ya nggak apa-apa. Penting kan sudah ada progres gitu ya. Tapi nanti yang di-upload itu dibuat yang terbaik ya, walaupun pada saat ditampilkan saat ini belum selesai semua, tapi pada saat di-upload, yang di-upload adalah yang terbaik dari apa yang sudah kalian buat. Pak, uploadnya perwakilan atau semuanya? Saran Bapak sih perwakilan saja. Tadi kan kita kelompok. Tapi sekarang
ditampilkan saja dulu sebelum diupload supaya nanti pada saat kita koreksi sama-sama kan jadi bagus. Siapa yang mau nampilkan? Ayo. Gimana, Evan? Haikal? ITO kayaknya ini ada masalah ya dengan jaringan. Dari tadi kita belum dengar suaranya. Berapa lagi merah jaringannya? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan teman-temannya ya. Atau bisa kita di grup WA, atau bisa kalian juga kasih komentar nanti di LMS kita atau di Eldering SMA 28. Boleh? Ada yang sudah? Saya boleh Pak? Saya Boleh, sudah sempat silakan. ngecek. Haikal, Oke Pak, ini saya share konten aja Pak. silakan. Bentar, Pak. Kalau saya dulu waktu masih SMA, saya selalu berusaha itu tampil. Walaupun kadang-kadang ditertawakan orang juga, karena memang yang ditampilkan salah. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berani menunjukkan apa yang kita bisa. Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Oke Pak, tadi yang nomor 1, kan saya menganalisis kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan berulang. Itu sih saya lebih ke masukin keseharian sih Pak, dari bangun tidur sampai tidur lagi nanti malam. Jadi kan kalau misalkan sesuai daily routine saya, pertama tuh bangun tidur, mandi, habis itu sarapan, membuka laptop, karena kan PJJ, jadi membuka laptop, habis itu sekolah, makan siang, mandi sore, makan malam, sikat gigi, tidur, dan selesai. Seperti itu sih Pak, untuk kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan berulang-ulang. Oke, saya tanya dulu deh sebelum. Ya Pak. Dari mulai bangun tidur, mandi, sarapan. Ini nggak sholat nih, Haikal nih. Oh, ya mungkin nggak dimasukin aja sih Pak, sholat. Tapi sholat ya? Sholat Pak. Sholat. Ya khawatirnya nggak sholat. Ya Enggak, lanjut, sholat, Haikal. Oke, ini yang 25. Yang nomor 2 itu untuk yang buat algoritma menghidupkan komputer dan mematikan komputer sesuai ketentuan yang benar. Nah kan kalau komputer itu kan ada monitornya. Jadi pertama mulai, nah kita terus ngecek dulu monitornya itu posisinya masih off atau enggak. Kalau misalkan masih off, kita nyalain dulu. Habis itu kita tekan tombol power di CPU-nya, habis itu baru komputernya nyala dan selesai. Itu buat menghidupkan. Ya. Nah, sedangkan untuk mematikan lebih ribet karena kan udah ada aplikasi yang berjalan. Jadi ketika mematikan komputer, kita usahain dulu semua aplikasi itu yang berjalan itu kita tutup dulu, kita end semua task-nya. Jadi di sini kita harus memastikan apakah aplikasi itu semua udah ditutup atau belum. Nah, kalau udah ditutup, kita tinggal klik logo Windows di pojok kiri bawah, nanti ada logo power, kita klik turn off, habis itu selesai. Sebentar. Ya, kalau Pak. yang lain matiin komputernya kayak gitu nggak? Coba yang lain boleh. Siapa tahu ada yang caranya sih, berbeda ya, langsung dibanting, mati juga itu. Iya. Atau ada juga ditekan tombolnya lama, kan mati juga kan? Iya, mungkin. Benar nggak sih? Baterainya habis duluan, Pak. Tapi baterainya habis duluan. Tapi kan ya biasanya sih kalau yang ketentuan yang benar seperti ini sih Pak. Mungkin kalau yang nggak pakai Windows beda, yang pakai Mac atau Linux. Oke ya. Jadi pada prinsipnya sudah disampaikan. Yang berikutnya. Oke, selanjutnya kan nomor 3 ini disuruh buat flowchart yang berdasarkan nomor 2 ini Pak. Jadi saya juga udah bikin. Saya langsung bikin digital. Ya Pak. Bisa. Keren ya. Itu sebenarnya bulat ya? Haikal apa oval? Oval Pak. Kalau bulat kan bulat. Okay. Ya oval. Makanya ini mulai. Ya. Mulai. Habis itu langsung ke decision yang tadi. Apakah layar monitor sudah menyala?
Kalau emang misalkan dia belum menyala, kita harus nyalain monitor dulu, baru tekan tombol power. Tapi kalau emang udah nyala, kalau misalkan dia true atau iya, berarti kita tekan tombol power, maka outputnya komputer akan menyala dan selesai. Seperti itu, Pak. Untuk yang Oke. menghidupkan. Terus berikutnya nih. Nah, sedangkan untuk yang mematikan, kan dia lebih panjang, seperti yang tadi saya bilang. Pertama mulai, ada decision juga, apakah semua aplikasi yang berjalan di komputer kita udah tertutup. Kalau emang belum, kita harus tutup aplikasi dulunya, baru kita ngeklik logo Windows untuk mematikan. Sedangkan jika emang kita sudah yakin aplikasi semua sudah tertutup, kita bisa lanjutin ke proses ya. Kita klik logo Windows, kita klik logo power, kita klik logo turn off, habis itu outputnya komputernya akan mati atau turn off. Dan rangkaian flowchart-nya selesai. Seperti itu, Pak. Oke. Mantap ya Haikal. Mudah-mudahan yang lainnya sudah seperti itu. Ini kayaknya beruntung banget nih satu kelompok sama Haikal ya. Ada lagi Haikal? Ya Pak, ini yang analisa kegiatan sehari-hari yang berangkat dari rumah ke sekolah. Ini tadi udah dijelasin sih Pak sama Fatih Rahma. Kan karena kita sekelompok dan buatnya tuh udah tadi pagi gitu Pak, pas lagi jam kosong sekolah. Jadi hampir sama sih Pak penjelasannya. Iya nih saya ingatin ya, jangan sampai lupa sholat loh. Ini dua-duanya kagak ada sholat nih. Iya Pak, belum ditambahin Pak. Atau yang punya ibadah yang lain yang harus ada ditulis lah. Oh, iya Pak, kegiatan rutin. Oke Pak. Kita kembali ke sana loh. Ya Pak. Ya, lanjut. Udah sih Pak, ini saya jelasin ulang mungkin Pak. Pertama kan mulai, karena kita ada beberapa banyak hal yang harus dilakuin dulu sebelum jalan, jadi kita pertama harus mandi. Kedua, itu ada sarapan. Ketiga, itu kita berpamitan ke kedua orang tua tentunya sebelum berangkat ke sekolah. Habis itu, di sini ada decision, karena saya biasanya ke sekolah naik ojek online, jadi saya harus mastiin dulu ojek online saya itu udah saya pesan atau belum. Kalau emang misalkan belum, ya saya pesan ojek online. Tapi kalau misalkan emang tiba-tiba udah dipesan sama orang tua saya langsung naik ojek online. Gitu, output dari yang tadi semua itu sampai sekolah. Seperti itu sih Pak, dan flowchart yang flowchart selesai. Terima kasih. Aplaus dong buat Haikal dan kelompoknya. Terus ya. Iya Pak. Ya Pak. Soal salah benar itu urusan yang berikutnya gitu. Tapi percaya diri itu yang penting. Karena gini, kalau Bapak konsepnya kita lakukan, nanti orang akan menilai, oh itu salah, akhirnya dia bantu, akhirnya jadi benar kan? Tapi kalau nggak kita coba, nggak kita lakukan, orang lain mau menilai apa? Kan seperti itu. Baik, terima kasih Haikal. Boleh yang kelompok berikutnya untuk langsung ke keterampilan aja ya. Supaya waktu kita juga, nanti kan kalian masih ada kegiatan yang lain, supaya pas nanti waktunya kita bisa selesai. Silakan. Siapa nih? Tadi untuk pengetahuan sudah dicontohkan sama temennya. Sekarang yang tinggal praktek. Boleh dong. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu itu pasti rugi. Nggak kebagian. Bagaimana? Apa Evan sudah? Ripti? Yuk. Jangan takut salah. Yang perlu ditakutkan itu kalau tidak berani menampilkan. Sudah pasti salah kayaknya. Karena kan nggak tahu kita. Sorry, bukan pasti salah ya kan. Pokoknya ada masih tanda tanya lah gitu. Benar salahnya kan tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang bisa mengomentari. Nur Hamidah sudah? Tadi bareng sama Haikal, Pak, sekelompok. Oh, satu kelompok ya. Waduh, yang lain belum. Haikal kalau yang keterampilannya sudah juga kelompoknya? Sudah sih Pak, dalam bentuk Excel kan Pak.
Salah-salah Oke, apa-apa. tanggal. Yang itu aja lo Haikal dulu deh ya, supaya nanti mungkin teman-teman yang lain masih agak bingung. Nggak salah kita ya, milih ketuanya Haikal ya. Sangat Bentar, Pak. membantu teman-teman semua dan kelompoknya. Silakan Haikal. Haikal Iya, Pak, bentar, Pak. kelompoknya tadi Nur Hamidah sama Fatih Fatih Rahma, Pak. Rahma. Iya, Pak. Kalau bukan karena lagi pandemi, kayaknya kita bisa makan bareng nih Oke, Pak, di saya depan susun dulu, sekolah. Pak. Itu bedanya ya. Oke, sudah muncul. Kayaknya komputernya Haikal ini Oke, Pak. bagus nih. Ya, coba. Pak ini kok kan dia yang di keterampilan di tugas yang Bapak berikan itu yang pertama suruh menghitung luas persegi panjang yang kita buat di Excel kan Pak. Yang Ya, itu contohnya. sementara kita di Excel dulu. Itu yang contohnya yang Bapak kasih, itu udah saya praktekin sih Pak. Jadi pertama saya buat yang kayak di tempat Bapak itu panjang lebar nih pakai merge, terus saya tulis panjang lebar. Habis itu di sini saya tulis panjang lebar, terus ini rumusnya itu kan karena ini di D7 sama D8. Jadi rumus buat ngitung luas kan panjang persegi panjang tuh kan panjang kali lebar. Jadi ya udah sih Pak, tinggal saya masukin rumusnya D7 kali D8. Jadi 20 kali 10 200. Ini kalau saya ganti bisa langsung keganti bawahnya. Kenapa Terus, bisa Pak. keganti Haikal? Kok tiba-tiba jadi 400? Boleh dijelasin? Karena kan di sel D9 ini udah saya masukin rumusnya untuk D7 kali D8. Ini kalau bisa dilihat di atas ini. D7 kali D8. Tanda bintang itu kalau di Excel kali. Oke. Ya. Nah, karena luas itu D7 kali D8, kalau panjang itu kan di panjang value-nya, angkanya itu kan di D7. Ini D, ininya 7. Ya, itu. Nah, kalau lebar itu ada di D8 kan, ini di kolom D, bawahnya 8. Jadi untuk luas itu D7 kali D8. Value-nya di D7 sama value-nya di D8. Yaitu 20 kali 20. 20 jadi 400. Gitu sih Pak, kalau menurut pengertian saya. Oke, Haikal. Bagus ya. Ada yang mau nanya dulu sebelum Haikal melanjutkan ke yang lain? Iya. Mungkin yang Anggota kelompoknya jangan nanya lah, kan sama-sama ngerjain. Tapi nanya dari kelompok lain. Wah, ini kelompok lain gimana nih? Belum selesai? Atau gimana? Yang lain ada lagi Haikal yang mau disampaikan untuk selanjutnya dan teman-teman yang lain? Ya Pak. Untuk pertemuan kita yang pertama ini kita menggunakan aplikasinya Excel dulu ya. Tapi di pertemuan berikutnya kita nggak lagi menggunakan Excel, tapi mungkin kita akan gunakan bahasa C atau Pascal supaya contohnya lebih pas gitu ya. Iya, Pak. Tapi kalau ini kan kita menginstal saja belum, hanya mau mencontohkan saja supaya pemahamannya lebih mendalam. Maksudnya Bapak tadi seperti itu. Silakan Haikal. Oke Pak, selanjutnya di nomor 2 kata Bapak yaitu kita buat yang sama kayak nomor 1 tapi kita ganti jadi lingkarannya Pak. Ya. Sesuai sama rumus yang udah kita pelajari di MTK, kan untuk menentukan lingkaran itu sebenarnya ada 2 kan, kalau yang emang angkanya itu kelipatan 7 sama yang selain kelipatan 7. Kenapa beda? Kalau misalkan yang kelipatan 7 kan biasanya V-nya kita pakai 22/7 kan, nggak pakai 3,14. Nah, jadi saya juga di sini buat 2 sih Pak, buat mastiin aja. Jadi kalau misalkan emang nemu soal yang mau nyari lingkaran yang diameternya 7, tinggal masukin ke yang sini. Tapi kalau misalkan nilai 10, 20, atau selain kelipatan 7 bisa pakai yang sebelah kanan. Nah, yang pertama kan tentu aja di lingkaran itu ada diameter, jari-jari, sama luas. Nah, di sini saya buat tentuin jari-jari. Jadi kalau di program saya, kita cuma butuh masukin diameter doang. Karena di D23 itu ada rumusnya, yaitu D22/2. Karena kan jari-jari itu emang setengahnya diameter. Nah, lanjut ke penghitungan luas. Nah,
rumus dasar dari matematika lingkaran itu kan buat nyari luas V kali R kuadrat. Nah, saya juga pakai rumus itu. Jadi 22/7 saya kali sama D23. D23 itu adalah jari-jari. Karena kuadrat saya melakukan pengulangan 2 kali. D23 saya kali lagi D23. Sehingga udah cukup untuk mencari luas lingkaran. Nah, selanjutnya itu untuk yang diameter selain kelipatan 7. Konsepnya sama, tinggal masukin diameter karena di jari-jari udah saya masukin rumusnya juga, yaitu karena di H22, jadi jari-jarinya itu di H22/2. Nah, sedangkan untuk mencari luasnya, bedanya cuman di 22/7 sama 3,14. 3,14 itu kan V yang biasa kita pakai di MTK. Selanjutnya itu H23. H23 itu kalau di sini adalah jari-jari, yaitu kolom H, row 23. Lanjutnya, karena kuadrat juga masih sama, kita kali H23 lagi. Jadi bisa deh buat mencari luas. Kurang lebih seperti itu Pak yang udah saya buat di Excel untuk algoritma sederhana. Oke, Kak, kita berharap untuk timnya Haikal. Bagus sekali ya. Haikal, Iya. matematika kamu dapat berapa ya? Kurang apanya Pak? Nilainya lah. Oh, nggak tahu sih Pak, beda-beda. Kok nggak tahu? Enggak, nilai kamu di atas 8 atau di bawah 8 nih? Oh, di atas 8. Oh, di atas 8. Wah, penjelasannya tadi bagus sekali ya. Artinya algoritmanya itu benar-benar dipahami kenapa dapatnya seperti itu. Salam ya buat guru matematikanya. Ya Pak. Bagus hasilnya. Oke, Haikal, boleh di stop screen. Oke Pak. Nah, sekarang saya persilakan kalau dari kelompok lain, barangkali ada yang mau bertanya ke kelompoknya Haikal. Silakan. Sebelum kita nanti akan menutup kegiatan ini dalam beberapa waktu lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kelompoknya Haikal? Menurut saya sih udah jelas sih Pak. Ya bukan, yang saya tanya yang lain. Jelas apa enggak gitu tuh. Ya kamu sudah jelas, kamu yang jelasin. Evan jelas nggak Evan? Sejauh ini sudah cukup jelas Pak. Penjelasan dari Haikal sudah cukup baik. Sudah ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami semua. Saya ingatkan kembali sebelum kita tutup nanti kegiatan ini, kita masih ada mengambil kesimpulan. Terus nanti pada saat kalian melakukan absensi akhir, melakukan submit untuk absensi, nanti silakan diisi di situ komentar ya. Apakah ada kendala dalam pelajaran kita pada hari ini? Kan Bapak sudah bikin kolom-kolomnya ya. Anda bisa komentar. Atau ada nggak yang masih kurang jelas dari apa yang Bapak jelaskan hari ini? Tapi paling tidak temannya tadi Haikal dan timnya kan sudah luar biasa ya yang dilakukan tadi. Oke. Tapi sebelum masuk, saya Bapak lanjut, ada yang mau bertanya dulu? Boleh bertanya ke Haikal, kalau nggak enak bertanya ke saya. Tidak ada? Mati Rahma, Rafli, Nurhamid satu kelompok ya. Rifki Buzana, Farid, ada yang mau ditanyakan? Enggak sih Pak. Jelas ya, nggak boleh malu-malu loh. Mumpung ada Haikal. Baik, anak-anak semua, kita sebentar lagi di penghujung kegiatan kita pada pertemuan ini. Saya meminta salah satu, saya tidak mau menunjuk, salah satu dari kalian dapat memberikan kesimpulan ya, dapat memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan hari ini. Boleh dari siapa saja. Alangkah baiknya kalau gantian. IQ, walaupun kameranya tidak bisa diaktifkan, kalau suaranya jelas boleh juga berkomentar IQ.
Bisa diulang nggak Pak? Tadi putus. Ya, suaranya jelas kok. Satu lagi tadi teman kita Naila, dia bilang internet di rumah mendadak mati ya. Jadi tidak bisa bergabung hari ini. Tolong nanti teman-teman yang lain bisa juga menyampaikan materi atau berbagi apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Dipersilakan, ada yang mau mencoba mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya dapat menyampaikan kesimpulan dari saya, Pak. Baik, silakan Evan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arif. Mungkin dari saya sendiri kesimpulannya itu mungkin kita ambil dari sisi untuk pemrograman dulu. Flowchart itu dapat membantu untuk menggambarkan atau untuk mensimplifikasi bagaimana kita untuk urutan penyelesaian suatu masalah. Dengan bantuan flowchart tersebut, kita dapat memvisualisasi dan mengurutkan bagaimana cara-cara secara sistematis permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Jadi dapat digambarkan secara sederhana dan secara rapi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ini dapat diaplikasikan juga seperti dalam memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya tadi seperti bagaimana cara urutan menyalakan komputer atau pergi ke sekolah, ini dapat juga digambarkan dalam urutan flowchart, di mana permasalahannya itu dapat diurutkan dan digambarkan secara berurut dan sistematis. Mungkin itu adalah kesimpulan dari saya, Pak. Evan, sekarang kesibukannya di sekolah apa nih, Evan? Selain sekolah, mungkin juga ada kegiatan organisasi, Pak. Dan juga dari kegiatan nanti mau masuk penilaian akhir semester. Oke, jadi kalau dari yang kamu sampaikan tadi kan sudah mulai membuat urutan-urutan gitu ya. Jadi saat ini berarti mau ujian semester, mau sebagainya, jadi bisa dibuat polanya flowchart, nggak harus flowchart sih, tapi langkah-langkah tadi kan menarik ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain yang mau memberikan kesimpulan sebelum Bapak coba memandi juga, memberikan arahan dari apa yang, atau lebih memperkuat dari kesimpulan yang kalian buat. Silakan. Boleh mungkin dari yang perempuan, ada Nur Hamidah, ada siapa tadi? Ini teman kita udah ada beberapa yang keluar ya, mudah-mudahan tidak apa-apa cuma karena gangguan internet saja. Silakan, ada yang mau mencoba? Bisa Fatirahma atau Nur Hamidah? Atau yang lain? Oke, cukup barangkali ya, mudah-mudahan seperti itu. Anak-anak semuanya yang saya banggakan pada pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini ya tentunya yang kita bahas adalah algoritma. Ya. Algoritma itu dari tadi kita lakukan langkah-langkah yang lebih logis gitu ya. Logis, terurut, dan sebagainya. Sehingga kita dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ada runtutannya. Jadi kalau dibuat algoritma seperti itu, ketika di ujung ada hasil yang tidak pas, maka kita bisa merurut ke belakang salahnya mulai di mana. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan kerepotan. Kalau ada kendala di belakang, kita mulainya dari mana ya supaya mudah. Itu seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita yang minggu depan, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang algoritma ini dan coba kita implementasikan nanti dalam bahasa Pascal yang sederhana dulu, atau bisa juga kita nanti belajar bahasa C supaya lebih pas gitu ya. Kalau tadi kan kita coba Excel karena Bapak sendiri juga kan belum mengajarin yang lain gitu ya, untuk belum mengajarin Pascal dan sebagainya, nggak mungkin belum diajarin sudah disuruh. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan
diisi, tapi saya kasih contoh dulu ya. Ketika nanti kita mau mengakhiri pelajaran, di sini ada presensi. Presensi, kalau Anda nanti klik continue the last review, nanti akan ada ketemu seperti ini. Sebelum melakukan finish attempt, kendala, kalau tadi kan bisa jadi pada saat disuruh menyampaikan tidak malu, kurang jelas apa yang ditanya, nggak berani bertanya, silakan bertanya di sini. Boleh juga mengomentari materi Bapak saat ini ada yang kurang. Tidak apa-apa, ini demi perbaikan kita ke depan. Jadi nggak perlu takut, Pak, saya komentarin guru. Itu nggak apa-apa, itu perbaikan juga buat saya. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Kalau tadi kita sudah buka dengan doa, ya tentunya kita harus tutup dengan doa. Karena tadi doa itu akan memberikan dampak positif buat kita. Silakan, kalau tadi ketua kelas yang memimpin, monggo, yang lain barangkali ada yang memimpin. Dipersilakan. Saya boleh, Pak. Boleh, silakan, Nur Hamidah. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita tutup kegiatannya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Jadi nanti tolong yang kelompok 5 kelompok ini dikerjakan ya. Selesai. Semoga ilmu yang diberikan Pak Arif dapat kita terima dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arif. Baik, nah terima kasih semuanya. Kita akhiri kegiatan kita pada siang ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke minggu depan, tetap jaga kesehatan ya. Tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak terpaksa, dan kalau keluar rumah silakan mengikuti prosedur prokes yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Terima kasih dah semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Demikian Pak Pramudi, karena anak-anak saat ini sedang juga PAT Pak, jadi mudah-mudahan waktunya cukup Pak, seperti itu. Ya, sudah bagus Pak, nanti ada kerjasama dengan murid-muridnya, sudah bagus, aktif. Ya Pak. Koneksinya juga lancar, tidak ada problem. Alhamdulillah Pak. Ada beberapa ibu guru yang koneksinya tidak lancar, tapi punya Bapak itu kelihatannya dari awal sampai akhir kelihatannya clear Pak, suaranya jernih. Iya Pak, saya di depan saya ada operator Pak yang memang saya izin kepala sekolah tadi fasilitas internet boleh diarahkan ke ruangan ini gitu Pak. Oke. Ya Pak, sukses untuk Bapak, mudah-mudahan bisa berimbas kepada action sehari-hari. Baik Pak. Dan meskipun dilaksanakan secara daring, teman-teman yang mengikutinya, murid-murid itu juga demikian antusias. Ini menjadi modal bagus Pak untuk memberikan pembelajaran yang lebih mengena kepada anak-anak. Saya pikir sudah memadai Pak, bagus. Sekali lagi bagus, saya acungi jempol Mbak Nur Hamidah itu, Fatur Rahma dan Mas Haikal tadi, saya lihat-lihat ya juga kooperatif. Selamat ya Mbak Nur Hamidah, Mas Haikal, Muhammad Haikal. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Pramudi. Ini anak-anak ini Pak adalah tim-tim yang di SMA 28 untuk mengikuti kegiatan KSN, OPSI, dan pengurus-pengurus OSIS seperti itu Pak. Iya, makanya saya lihat omongannya lancar-lancar tadi. Iya Pak. Ya, Mbak siapa tadi itu, Mas Haikal itu udah lancar-lancar. Oke, sip. Semoga sukses ya. Nanti bisa kuliah. Kalau melanjutkan di UNY, PTI, nanti ketemu saya. Saya mengajar di PTI ini sebagaimana di layar.
Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik UNY. Nanti Tapi bisa pasti diterima ya Pak? Iya. Ya, kalau misalkan lulus pengen kuliah di Jogja, biayanya murah, transportasi juga gampang, kos-kosan ya tersedia, objek wisata juga banyak. Nah, menarik. Nah, itu dia yang menarik itu Pak. Oh, iya. Makanan ya murah, biaya Jakarta untuk hidup di Jogja, misalkan dikirimin orang tua sebulan bisa dipakai untuk 2 bulan. Kalau mau dipakai sebulan, yang satu dipakai untuk macam-macam ya bisa saja. Gitu. Karena saking murahnya kan. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, saya beberapa kali ke Jogja memang enak. Sana makanannya enak-enak juga Pak. Iya. Banyak itu anak-anak Jakarta itu. Ya, kalau kemarin Pak, kalau bukan lagi COVID nih, kita di Jogja jadi kayaknya. Iya. PPL-nya. Nanti kalau enggak daring kan enggak ketemu anak-anak itu ya. Iya Pak. Pak Ari, ada pengendikan Pak? Ada yang mau disampaikan? Kalau enggak ada ya saya pikir cukup. Kita lanjutkan tugas berikutnya. Begitu Pak Arif, ya, monggo Pak Arif. Ya, Pak Untung, Pak Ari, ada yang mau sampaikan Pak? Kayaknya Pak Ari dari tadi agak terganggu kayaknya Pak sinyal ya. Ini Bu Hanum ini yang sedang tampil ini Pak. Oh iya Tapi Pak. memang Bapak tadi suaranya clear Pak dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih Pak. Nggak ada gemersek sama sekali Pak. Ya ada tapi sedikit-sedikit nggak begitu mengganggu. Suaranya anak-anak tadi jelas di Jogja ini. Oh iya jelas Pak. Dan lantang-lantang itu ya. Ya alhamdulillah kondisi di sini juga cerah Pak. Jadi mungkin sinyal juga jadi bagus Pak. Tayangannya juga baik itu. Anak-anak juga bisa mengerjakan sesuai dengan arahan Bapak itu. Ya intinya Bapak berhasil pada siang ini lah, intinya begitu Pak. Ya terima kasih Pak Pra. Oke. Ya moga Mbak Nur Hamidah dan yang lain-lain saya mundur ya Pak. Baik. Moga diteruskan. Ya Pak. Semoga sukses sekali lagi. Oke Pak. Terima kasih Pak Pramudi. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Anak-anak semuanya terima kasih ya. Untuk besok kegiatan ujian ya disiapkan sebaik-baiknya. Kalau mau nanya soal ada Bu Ai di sini silakan ditanya. Nanya soal yang nanya jawaban. Ada Bu Hadra, Timia kalau mau ditanya, kalau dijawab ya syukur, kalau nggak dijawab ya sabar gitu ya. Ada juga Pak Eri yang menjadi operator kegiatan hari ini. Kalau nanya, silakan bertanya. Soalnya ada berapa, paling tidak kan seperti itu. Berapa Pak Eri soalnya? 50 soalnya, dikit ya. Nggak nyampe 100. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Sudah mau komunikasinya bagus. Kelasnya hidup. Sesuai tadi yang dikomentarin Pak Pramudi ya. Terima kasih semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau mau ke sekolah, saya traktir dia di depan sekolah. Nggak mau ya? Ya sudah. Kita tutup ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Oke, Pak. terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Terima ini kasih Bapak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, setelah ini Bapak mau nyiapin persiapan untuk PAT yang besok. Ya Pak. And